Monggo silakan Mbak. Langsung Makalah. saja. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, di sini saya membahas tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Hadis Al-Qudsi. Di Al-Quran di sini saya akan membahas tentang definisi Al-Quran, sejarah pewahyuan Al-Quran dan masanya, sejarah pembukuan Al-Quran dan konsekuensinya, serta fungsi Al-Quran. Langsung saja kita masuk di pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini secara bahasa bisa diartikan bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dimana secara khusus ini, Al-Quran ini menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini dimana adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, sejarah pewahyuan Al-Quran dan masanya. Para ulama membagi sejarah pewahyuan Al-Quran menjadi dua periode. Yang pertama itu periode sesudah hijrah. Yang pertama itu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Nah, di sini saya menetapkan menjadi 3 periode, di mana guna untuk mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Nah, pada periode pertama itu, pada permulaan turunnya wahyu. Yang pertama itu Quran Surah Al-A'la ayat 1-5. Di sini Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Share screen-nya mana tadi? Hilang. Mohon maaf Pak, sebentar ada kendala. Oh, silakan Mbak Dahlia, ya. Sudah. Yes. Ingat loh, Mbak Sopo Hadiro, waktumu sudah berlangsung 4 menit loh. Oh iya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian pada periode kedua, ini di sini terjadi selama 8-9 tahun. Nah, pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kemudian dakwah Al-Quran ini telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganutnya yang telah hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yathrib. Nah, sejarah pembukuan Al-Quran dan konsekuensinya di sini ada 4. Yang pertama itu pada masa Rasulullah. Nah, di mana pada masa Rasulullah ini, media penulisan yang digunakan saat itu ini berupa pelepah kurma, lempengan batu dan lontar, kulit atau daun kayu, pelena dan potongan tulang belulang. Nah, penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah ini belum terkumpul menjadi satu mushaf, disebabkan karena beberapa faktor. Yang salah satunya itu faktor pendorong untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Maksudnya tidak adanya faktor pembukuan Al-Quran yang akan dijadikan satu mushaf. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, pada masa Khalifah Abu Bakar ini, di sini di mana Khalifah Abu Bakar ini memerintahkan Said bin Sabit ini menulis suhuf-suhuf di zaman Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran, baik yang terdapat di pelepah baik yang terdapat pada pelepah Al-Quran, tulang hewan, maupun dari penghafal Al-Quran yang masih hidup. Dengan demikian, ini kaum muslim sepakat meyakini bahwa mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mushaf Al-Quran yang sahih. Kenapa? Karena semua sahabat tanpa ada yang membantah. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di sini tidak ada lagi kegiatan dalam mengumpulkan Al-Quran. Oleh karena itu, pada masa itu Khalifah Umar ini menitik beratkan kegiatannya pada penyiaran agama. Selanjutnya pada masa
Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu wilayah kekuasaan Islam ini sudah semakin luas dan beraneka ragam bangsa Arab yang memeluk agama Islam. Tetapi timbul lagi persoalan yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, salah seorang sahabat ini yang bernama Huzaifah ibnu Yaman ini, dia melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan bahwa timbul perbedaan pendapat tentang bacaan Al-Quran. Nah, kemudian Huzaifah ini dia mengusulkan kepada Khalifah agar mengambil kebijaksanaan. Nah, usulan itu diterima oleh Khalifah Utsman bin Affan dan segera mengirim utusan untuk meminta mushaf kepada Hafsah yang disimpan di rumahnya untuk disalin. Nah, setelah selesai memperbanyak mushaf, maka Khalifah Utsman ini menyerahkan kembali mushaf yang asli kepada Hafsah. Nah, kemudian salah satu mushaf yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan ini dinamai dengan Mushaf Al-Imam atau yang disebut dengan Utsmani. Kenapa? Karena pada saat itu disalin pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran ini terdiri atas 4. Yang pertama itu Al-Huda. Al-Huda ini menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Oleh karena itu, Al-Quran ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi bagi manusia secara umum. Kemudian asyifah atau diartikan dengan obat. Di mana ini perasaan manusia ini tidak selalu tenang. Kadang-kadang manusia iri, marah, dengki, cemas, dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya ini dapat terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian selanjutnya fungsi Al-Quran yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah. Nah, ini dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Kemudian Al-Umaizah atau nasihat. Ini di sini dia sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya masuk di materi tentang hadis. Nah, di hadis ini saya akan membahas tentang pengertian hadis, kedudukan hadis dalam Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut Ibnu Mashur, kata hadis ini berasal dari kata al-hadis, jamaknya al-hadis, al-hadisan, dan al-hudsan. Nah, secara terminologi ini pengertian hadis berbeda-beda menurut para ulama, baik itu muhadisin, ulama usul ataupun fuqaha. Jadi pengertian hadis ini terdiri atas 3 ulama yang memaparkan pengertian hadis dengan berbeda-beda. Selanjutnya kedudukan hadis dalam Al-Quran. Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis ini dia merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Ditinjau dari segi kekuatan, di dalam penulisan hukum otoritas Al-Quran ini dia lebih tinggi 1 tingkat dibandingkan dengan otoritas hadis. Kenapa? Karena Al-Quran ini dia mempunyai kualitas qot'i yang baik secara global maupun secara terperinci. Sebaliknya, hadis ini dia berkualitas qot'i secara global tetapi tidak secara terperinci. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini terdiri atas 4. Yang pertama itu bayan at-takri. Nah, bayan at-takri ini dia memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Serta ini dia memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Selanjutnya bayan at-tafsir. Mohon maaf tadi. Bayan at-tafsir ini dia memberikan tafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat yang bersifat mutlak. Kemudian bayan at-takri ini dia memperkuat isi dari Al-Quran.
Selanjutnya Bayan al-Fashri. Nah, Bayan al-Fashri ini dia memberikan kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya Al-Quran itu hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, seperti itu. Kemudian Bayan al-Nas. Nah, Bayan al-Nas ini, dia ini merupakan ketentuan yang datang, kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu. Selanjutnya, definisi hadis al-Qudsi. Nah, hadis Qudsi adalah hadis yang riwayat oleh Rasulullah adalah hadis yang riwayatnya oleh Rasulullah dan dianggap sebagai firman Allah yang dikutip namun dengan lafal dari beliau. Hadis Qudsi juga ini bisa diartikan sebagai hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis Qudsi ini bisa diartikan juga ini berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dengan hadits Qudsi. Ada beberapa perbedaan Al-Quran dengan hadits Qudsi. Yang pertama itu, untuk Al-Quran, makna dan lafalnya berasal dari Allah. Sedangkan hadits Qudsi, makna dari Allah dan lafaznya dari Nabi. Selanjutnya, semua lafal ayat-ayat Al-Quran adalah mukjizat dan mutawatir, sedangkan hadis Qudsi ini dia tidak. Kemudian Al-Quran ini menyentuhnya ini harus dalam keadaan suci, sedangkan hadis Qudsi menyentuhnya tidak harus dalam keadaan suci. Kemudian setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran ini memberikan pahala kepada pembacanya 10 kebaikan. Sedangkan hadits Qudsi membacanya saja belum tentu mendapatkan pahala. Kemudian meriwayatkan Al-Quran ini tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafaz sinonimnya, melainkan dengan al-hadits. Selanjutnya ciri dan bentuk periwayatan hadits Qudsi. Di sini ada beberapa ciri periwayatan hadits Qudsi. Yang pertama itu kita dapat contohnya itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia merupakan ciri-ciri riwayatan hadits Qudsi, diawali dengan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga qala Allah Ta'ala, di mana di sini Allah Ta'ala berfirman pada apa yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama yang telah menyajikan tema ini dengan luar biasa. Kami masuk untuk sesi tanya jawab untuk materi makalah pertama dengan 2 pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan akan diabsen oleh Bapak dosen. Ya. Silakan siapa? Silakan teman-teman yang akan ini loh, materi utamanya kan ada 3 hal ini ya, Quran, hadis Qudsi. Cara memahaminya begitu supaya bisa bertanya. Quran, hadis Qudsi. Ya, kira-kira apa yang perlu saudara tanyakan, meskipun saudara secara global sudah bisa memahami dari apa yang dijadikan hadira. Oke, silakan ayo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Dari Anang. Anang ya. Anang nomor berapa, Nang? Anang. Nomor absen nomor berapa? Nomor 5 kalau tidak salah. Nomor 5 ya.
Bentar. 005. Keliru Mas. Oh ya, Anang Prasetyo. Ya, siap. Ayo Mas. Monggo. Terima kasih Ustaz Aril, Ya. juga Mbak Hadira dan Mbak Asnik atas paparannya yang sudah sangat jelas tadi. Namun ada yang ingin saya perjelas dari ini sebenarnya sesuatu yang lama sudah saya agak gelisahkan tentang hadis qudsi. Semua orang mendefinisikan hadis qudsi itu sebagai kalam ilahi yang redaksinya dari Rasulullah Muhammad SAW. Maaf. Mengapa kok disebut hadis qudsi? Padahal secara hakiki apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, baik hadis yang tentunya hadis yang kualitasnya sudah sahih, itu pasti tentunya adalah merupakan petunjuk dari Allah. Ya. Mengapa ini kok ada yang disebut sebagai hadis qudsi? Apakah hanya karena qaul Allah Ta'ala atau ada faktor-faktor lain misalnya gitu? Itu begitu. Jadi karena secara hakiki apapun yang disampaikan Rasulullah itu kan pasti atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku beliau pun dalam berbagai riwayat itu merupakan ya bisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang itu wahyu itu barangkali ada yang perlu disampaikan, ada yang hanya pribadi, privat kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya menjadi bingung. Mengapa? Kalau ke kita mungkin ya kita perilaku kita kalaupun itu dianggap sebagai bisikan, ada lintasan-lintasan dalam hati kita, kalaupun itu dianggap sebagai memang dari Allah secara hakiki, tapi kita kan tidak maksum. Tapi Rasulullah ini posisinya kan maksum, sehingga apapun yang perilaku beliau itu selalu atas tuntunan dan Allah Ta'ala. Lah mengapa ini kok ada hadis yang disebut hadis qudsi, padahal ya itu tadi secara hakiki apapun yang beliau katakan, beliau laksanakan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, Mas Anang bisa ditangkap ya. Baik, terima kasih untuk Pak Anang. Saya kembalikan kepada pemakaran pertama. Apakah sudah menerima pertanyaan dari Pak Anang mengenai mengapa semua orang itu menyebutnya hadis qudsi, padahal apa ada faktor lain yang menyebabkan disebutnya dengan istilah hadis qudsi, begitu ya? Apakah bisa diterima untuk pemakaran nomor 1? Ya, sudah bisa. Ya, bisa. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan kedua. Saya, Mbak. Apabila ada teman yang ingin menanyakan lagi. Ya, silahkan Mas Ali. Mohon izin bertanya terkait dengan Al-Quran. Bahwasanya saya pernah mendengar satu hadis yang intinya adalah siapapun yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Dan apakah hal tersebut itu tidak menutup kemungkinan juga orang yang non-muslim dalam tanda kutip yaitu orang kafir gitu, apakah juga mendapat pahala? Selain itu, dan ketika orang muslim pun mempunyai tanggung jawab bahwasanya ketika memegang Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Apakah hukum tersebut juga berlaku dalam orang yang bukan muslim gitu? Terima kasih. Ya. Ya, dua situ aja Mas, nih disimpan dulu ya, nanti pemakaran berikutnya ya Mbak. Baik Pak. Ya. Untuk saya simpan dulu untuk dua pertanyaan dari teman-teman. Dilanjutkan untuk pemakalah yang kedua dengan tema ayat Al-Quran Makkiyah Madaniyah Muhkamat Mutasyabihat yang akan dipresentasikan oleh Mas Hanim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Selanjutnya kita perlu bahas mengenai ayat Al-Quran. Kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya gambaran secara definisif tentang Al-Quran. Hari ini kita
menuju ke ayatnya. Nah, pokok pembahasan kali ini kita bahas yakni ayat Al-Quran dengan kategori makkiyah dan madaniyah, serta ayat muhkam dan mutasyabihat. Nah, untuk itu maka kita perlu bahas dari ayat makkiyah dan madaniyah dulu. Bismillah, yang pertama saya mengambil dari teori ya, teori atau dari referensi, yakni dari beliau Az-Zarkashi, yakni beliau adalah pengarang dari kitab Al-Qur'an fi Ulumil Qur'an. Beliau berpendapat bahwasanya maki dan madani itu, nah maki itu adalah ayat atau surat yang diturunkan di Makkah. Jelas ya. Kemudian beliau juga berpendapat madani adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah. Namun pendapat itu pun saya ada pendapat lain dari beliau-beliaunya, seperti As-Suyuti yang mengatakan bahwasanya ayat maki itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat madani adalah ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, pendapat yang saya kuning ini, yang kedua ini ya merupakan pendapat yang masyhur, yang banyak ditulis oleh banyak ilmuwan-ilmuwan. Nah, terus kemudian beliau Az-Zarkashi mengatakan bahwasanya maki adalah ayat atau surat yang dikhitabkan pada Mekah, sedangkan madani dikhitabkan pada penduduk Madinah. Terus kemudian kita menuju ke karakteristik. Kita perlu mengetahui bahwasanya karakteristik ayat maki dan madani itu dibedakan menjadi dua sisi ya. Yang pertama ini kita dalam sudut pandang ayat maki. Nah, kita pernah dengar bahwasanya ayat maki atau ayat makiyah ini cenderung pendek dan juga suku bahasanya itu mudah dipahami. Tapi ada beberapa loh ayat makiyah itu yang ya tidak pendek, tapi juga ada yang menurut salah satu pendapat itu yang panjang pula. Nah, karakteristik ayat maki, nah cenderung mengajak kepada tauhid dan juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembuktian mengenai risalah juga, kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, ini satu ayat ya. Contohnya ya yang jelas Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, itu kan menunjukkan ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian pada ayat yang terakhir, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan semua ayat itu menunjukkan ketauhidan. Ada juga ayat lagi yang menerangkan tentang hari pembalasan. Nanti bisa dicari sendiri ya, karena waktu masih mepet ya. Selanjutnya ada karakteristik di madani. Karakteristik di ayat madani itu setiap surat yang menjelaskan tentang representasi, tentang perjuangan menubuhkan kalimat jihad, kalimat keimanan maksudnya di sini ya. Jadi ayat ini cenderung isinya itu atau isi kandungannya itu untuk meningkatkan keimanan seseorang, khususnya di umat Muslim. Karena kan ayat madaniyah ini sudah diturunkan ketika Nabi Muhammad setelah hijrah. Kan beliau juga memiliki juga sudah mempunyai umat, dan kemudian ayat inilah yang menjadi penguat atau pengokoh dalam penguatan iman seorang. Contohnya ada yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila akhirih gitu. Nah, itu kan merupakan ayat bagaimana bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagi orang beriman ini ya dalam tafsirnya itu, bagi orang beriman ini harus benar-benar meyakini bahwa Rasul Muhammad SAW adalah penyempurna akhlak gitu. Nah, terus kemudian Allahu Akbar. Oke. Kemudian dilanjut di representasi ayat maki dan madani terhadap pendidikan Islam. Nah, kita perlu memahami dulu pada masa perjuangan Nabi Muhammad SAW itu dalam masa dakwah di Makkah maupun Madinah mengalami beberapa proses dan juga tahap edukasi atau bimbingan langsung
dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, makna yang representatif apa ya, sesuai dengan pendidikan ya, ini mengajarkan cara bagaimana berdakwah. Kalau kita di pendidikan, yaitu ya kita sebagai seorang pendidik ataupun stakeholder itu tugas kita berdakwah apa, menyempurnakan akhlak juga, membentuk pendidikan karakter, membentuk juga, atau kalau di MPI itu dakwah kita apa sebagai pemimpin, ya memimpin lembaga pendidikan itu dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kita menuju materi berikutnya, yakni tentang ayat muhkam dan juga mutasyabih, atau ayat muhkamat dan juga mutasyabihat. Nah, secara bahasa ya, secara bahasa itu kita bisa ambil muhkam itu kokoh ya. Ada pendapat yang mengatakan muhkam itu kokoh tanpa ada guncangan. Nah, maknanya di sini secara istilah menurut Hariri atau seorang tokoh atau seorang ilmuwan, muhkam adalah ayat yang ditinjau dari segi bahasa hanya mengandung satu makna, atau ayat yang terang dan tegas maksudnya, artinya dapat dipahami dengan mudah tanpa membutuhkan takwil. Nah, kemudian ciri-ciri ayat ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini bahwasanya ayat muhkam ini diketahui baik diketahui jelas. Misal muhkam itu menjelaskan bahwasanya Allah itu benar-benar, ini contohnya, qul huwallahu ahad, itu kan jelas ya, tidak perlu tafsir-tafsir yang lain. Tidak, Allah jelas benar-benar sebagai seorang sebagai Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang kedua atau karakter yang kedua, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami oleh akal, jelas ya. Terus kemudian kita menuju di pengertian definisi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabih dapat diartikan sebagai ayat yang dari segi bahasa memiliki banyak kemungkinan makna atau kesamaan makna, sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan yang tepat dan sesuai. Nah, kemudian kita perlu mengetahui ciri-ciri dari ayat mutasyabihat atau mutasyabih ini. Nah, ciri-ciri ayat mutasyabih ini harus atau wajib membutuhkan takwil agar dapat diketahui maksudnya. Ya, nanti ada contohnya di berikutnya. Kemudian ayat mutasyabihat adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tentang terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan potongan-potongan huruf pada awal surat, seperti alif lam mim Yasin. Itu kan ada banyak tafsir-tafsir yang memaknai tentang ayat ini. Nah, jadi ayat dapat disimpulkan bahwa ayat muhkam itu ayat yang kokoh dan juga ayat kuat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menggunakan takwil atau tafsir yang begitu rumit. Kalau ayat mutasyabih itu ayat yang perlu diketahui dalam pemahaman, itu perlu diketahui makna dalam secara tafsirnya. Terus kemudian kita menuju pada contoh ya. Nah, ini contoh ayat muhkamat ya. Ayat muhkam atau ayat yang bisa dijadikan sebagai hukum juga. Nah, ini di sini ada ayat Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad pada ayat Al-Ikhlas ayat keempat ini. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa tiada sesuatu yang setara atau sepadan dengan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas, tidak perlu menafsirkan dalam tafsir-tafsir tertentu. Nah, kemudian contoh ayat muhkam yang kedua, yakni pada surat Maryam ya. Rabbus samawati wal ardh. Nah, jadi potongan ayat ini ya, ini jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menguasai langit dan bumi,
dan segala yang ada di antara keduanya. Ini jelas. Jadi ayat muhkam itu jelas maknanya, mudah diterima oleh akal. Terus kemudian apa ya Allah? Contoh ayat mutasyabihat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, ayat mutasyabihat ini merupakan ayat yang perlu dipahami tidak hanya dengan rasio. Kalau dengan rasio kita nanti takut kayak menyekutukan Allah. Contoh ayat ini. Quran surat Toha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya yaitu Tuhan yang Maha Pengasih dan yang bersemayam di atas arsy. Seakan-akan ayat ini menunjukkan kalau kita memandang sesuai rasio, mohon maaf nih Pak, bahwasanya Allah itu kayak makhluk, kayak duduk di atas arsy. Namun tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya arsy ini adalah suatu kedudukan tahta, bahwasanya Allah itu adalah zat yang menduduki pada tahta tertinggi, yaitu Tuhan yang wajib diimani dan diyakini oleh semua umat-umat muslim dan juga semua umat di dunia itu. Kemudian contoh yang kedua ada Quran surat Yunus. Ini juga sama. Tadi dikatakan bahwasanya di depan tadi ayat mutasyabih itu ayatnya itu dalam satu ayat itu memiliki makna yang sama, namun juga perlu dipahami beberapa tafsir yang sama pula. Misal ini ada Quran surat Yunus ayat 3 ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini kan sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian selanjutnya khalaqas samawati wal ardi fis sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah, ini kan sama dengan ayat At-Toha. Namun beberapa tafsir juga memaknai bahwa arsy atau kedudukan atau di sini ada singgasana. Singgasana tertinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, atau tahta tertinggi itu hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pemaknaan ayat mutasyabihat ini diperlukan pendapat dari tafsir. Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat ini ayat yang tidak jelas maknanya. Karena apa? Kalau kita memaknai secara rasio itu tidak akan nutut, tidak akan nyampe. Bahwasanya ayat mutasyabihat ini hanyalah Allah yang mengetahui. Baik. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan di moderator. Mas, 20 menit. Terima kasih Mas Hanim yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Untuk teman-teman, apabila ada persoalan-persoalan mengenai materi ayat Al-Quran Makkiyah, Madaniyah, dan Muhkamat Mutasyabihat yang dipresentasikan oleh Mas Hanim, silahkan yang ingin ditanyakan. Saya Mbak. Mbak Dwi, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, sebenarnya Makkiyah dan Madaniyah ini itu sebutan untuk ayat atau surat? Karena ada sebutan ayat Makkiyah dan Madaniyah, ada sebutan surat Makkiyah dan Madaniyah. Mohon pencerahannya, apakah ada surat Makkiyah yang berada dalam surat Madaniyah atau sebaliknya? Gitu. Ya, cukup dipahami. Ya, yuk lanjut. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Monggo teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Mohon izin bertanya. Dahlia. Oke, nama saya Dahlia Humaira. Saya mau bertanya, kan tadi kan ada ayat mutasyabih yang maknanya masih samar gitu. Nah, bagaimana ketika kita menjadi orang awam, kemudian ada orang yang
salah dalam atau kurang tepat dalam memahami suatu ayat yang sangat bertentangan. Nah, kita karena contohnya ilmu saya masih cetek lah ya, masih dangkal. Nah, itu bagaimana ketika kita misal tahu kalau pemahamannya dia itu kurang tepat gitu. Nah, kita bagaimana cara menyampaikannya? Ya. Terima kasih. Ya, saya kira 2 cukup, Mbak Asni. Baik, terima kasih untuk Mbak Dahlia dan Mbak Dwi yang sudah memberikan pertanyaan kepada pemakalah yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan untuk pemateri yang ketiga mengenai kualitas hadis, sahih, hasan, dan lain-lain yang akan dipresentasikan oleh Mbak Afrina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suaranya, Mbak. Suaranya belum terlalu terdengar. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Volume besar no, Bos. memasuki makalah yang ketiga, yaitu yang berjudul kualitas hadis. Tolong Mbak Dahlia di-share-kan. Kita lihat terus ini yang share screen. Kita masuk dalam pengertian hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Ya. Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pembahasan tentang hadis sahih dan hadis hasan mengkaji tentang 2 jenis yang hampir sama. Tidak hanya keduanya berstatus sebagai hadis makbul, dapat diterima sebagai hujah dan dalil agama, tetapi juga dilihat dari segi persyaratan dan kriteria-kriterianya. Ayo Dahlia, tayangkan dulu. Kecuali hadis kriterianya itu sama kecuali dengan hadis hasan. Di antara periwayat yang ada kurang kuat hafalannya. Sementara hadis sahih itu hafalannya harus kuat. Sedangkan persyaratan lain terkait dengan persambungan sanad, kedalilan periwayat, keterlepasan dari syad dan ilat. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan hadis sahih. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam hadis dari kualitas perawi. Ada 3 hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kita masuk pada hadis sahih terlebih dahulu. Hadis sahih itu berasal dari kata sahih yang berarti orang sehat atau lawan katanya adalah as-qasim, berarti orang yang sakit. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih itu adalah hadis yang sehat atau benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Syarat-syarat dari hadis sahih yaitu kita ada beberapa syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, rawinya itu bersifat adil. Menurut Syuhudi Ismail, kriteria perawi yang bersifat adil itu dia beragama Islam, berstatus mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muru'ah. Selanjutnya, rawinya bersifat zabit. Zabit artinya bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadis dengan baik, dengan hafalan yang kuat, atau dengan kitabnya. Lalu ia mampu mengungkapkan kembali ketika meriwayatkannya. Yang ketiga adalah sanadnya bersambung. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut. Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang teliti, mempelajari sejarah hidup masing-masing rawinya, meneliti kata-kata yang berhubungan antara para perawi dan rawi yang terdekat dengan sanad. Selanjutnya, tidak berilat. Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan bebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu bebas dari sifat-sifat samar dan membuat cacat, meski tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut. Yang kelima adalah tidak syadz atau tidak adanya kejanggalan.
Hadis terletak adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat. Sebabnya, kelebihan jumlah sanad dalam kedahitan atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Jadi, hadis sahih adalah hadis yang rawinya adil dan sempurna kedahitannya. Sanadnya mustahil dan tidak cacat, matanya marfu atau tidak cacat dan tidak janggal. Selanjutnya adalah klasifikasi hadis. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis li fazih dan hadis li ghairi. Hadis li zatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal, seperti telah disebutkan oleh saya tadi. Adapun hadis sahih li ghairi adalah hadis yang sahihnya yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya rawinya yang tidak sempurna kedahitannya, bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain, semisal ia menjadi sahih li ghairi. Dengan demikian, hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu sendiri menurut Ibnu Hajar adalah kabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedahitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syad. Klasifikasi hadis hasan itu sebagaimana hadis sahih, bahwa hadis hasan pun dibagi atas hasan li zatih dan hasan li ghairih. Hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan disebut hadis li zatih. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat atau istilah lain yang setaraf atau sama dengan tingkatan tersebut. Adapun hadis li ghairi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah atau orang fasik yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis dhaif adalah hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak terkenal identitasnya, mudalis, tidak dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairi karena dibantu oleh hadis-hadis lain semisal semakna atau karena banyak rawi yang meriwayatkannya. Selanjutnya kita masuk kepada hadis dhaif. Hadis dhaif menurut muhadisin adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima dan menurut pendapat kebanyakan ulama. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat hadis hasan dan hadis sahih. Kriteria hadis dhaif itu menurut berhubung hadis dhaif tidak memiliki salah satu ciri-ciri dari hadis hasan dan hadis sahih, maka kriteria hadis dhaif itu adalah sanadnya terputus, periwayatnya tidak adil, periwayatannya tidak zabit, mengandung syad, dan mengandung ilat. Klasifikasi hadis dhaif. Para ulama muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yaitu jurusan sanad dan jurusan matan. Sebab-sebab tertolaknya hadis dan dari jurusan sanad adalah terwujudnya cacat-cacat dan rawinya, tidak tentang keadilan, baik tentang keadilan maupun tentang kezabitannya. Yang kedua, ketidakbersambungannya sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.
Berikut yang bisa kami sampaikan mengenai kualitas hadis. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Afrina yang sudah memaparkan materinya dengan baik dan sangat gamblang. Untuk teman-teman mengenai materi kualitas hadis, sahih, hasan, dan lain-lain yang disampaikan oleh Mbak Afrina tadi, apakah ada unek-unek yang ingin didiskusikan atau memiliki beberapa persoalan yang ingin ditanyakan kepada pemateri? Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin tanya moderator. Ya, Mas Misbahul Khair. Oke, saya kan dari jurusan umum ini, tolong dijelaskan lagi. Mas Iso dari mana dulu? Dulu TBI, Pak. Jadi bahasa Inggris. Iya, jadi TBI mana? TBI IAIN, tapi minim sekali untuk materi hadis-hadis seperti ini. Bukan ono dulu, Mas. Oke. Ya, tapi sudah lupa ya. Oke. Ya, Ini Pak. Ini ya. pemakalan. Ya. Perbedaan antara sanad dan rawi dalam sebuah hadis itu seperti apa? Ya. Nah, itu lalu yang satu lagi, pertemuan dulu kan Pak Aril itu bilang kita itu sering berdiskusi atau mendebatkan sesuatu tapi nggak tahu contoh yang didebatkan itu seperti apa. Nah, ini saya minta contoh satu hadis yang termasuk dhaif dan kenapa hadis tersebut itu dianggap sebagai hadis dhaif. Seperti, terima kasih. Ya, Afrina. Iya, Pak. Sudah bisa diterima ya? Iya, Pak. Baik, dolek orin ya contohnya dulu ditakoni santrimu dulu. Mas bisa Khairi dulu. Itu santri ini sampean punya ini. Ya. Nah. Rina, golek nggo web lah ono ah. Bukan lah ono. Mulai takoki sampean karo santrimu ya. Maaf, saya tidak bisa bahasa Jawa. Oh iya, maaf. Cari di web. Mana? Afrina dari mana, Frin? Dari Jambi, Pak. Oh iya, Jambi. Saya kemarin dari Tebo, Mbak. Oh iya. Dari Tebo, lalu dari Jambi Kota. Menjadi tamunya wakil wali kota. Dikawal sama Patwal terus. Ya, padahal ini guyon tok sampean ya. PCR itu gak diantri, langsung diobrol irungnya itu. Dulu saya nggak antri, Bapak khusus Pak. Ya. Ayo lanjut. Terima kasih untuk teman-teman yang lainnya yang mau ditanyakan. Saya buka sesi yang ini, satu pertanyaan lagi. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Ya. Izin bertanya. Ya, Jacqueline Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu kan dalam segi kualitasnya itu kan paling rendah. Nggih. Misalkan ada permasalahan kan dalam Islam, dalam memecahkan suatu permasalahan itu kan diambil dari dasar hukum Al-Quran dan hadis. Semisal dalam permasalahan itu tidak terdapat dalam sumbernya itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tapi mengenai permasalahannya itu ada di kutipan hadis dhaif. Jadi pertanyaan saya itu apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Apakah boleh mengambil sumber dalil hukum dari hadis dhaif? Lah dari dulu saya pernah dari guru saya itu dalam mengamalkan hadis, dalam mengambil sumber hadis dhaif itu tidak boleh sembarangan, karena hadis dhaif itu kan dari segi persanatannya atau mutawatirnya itu nggak jelas gitu loh. Nah, jadi apakah boleh pengamalan hadis dhaif itu begitu? Terima kasih.
Sama-sama. Ya wes. Bisa ditangkap ya, Afrina. Iya, Pak. Baik ya. Ayo Bu moderator, Bu Asni diatur yang jawab. Tolong pertanyaannya, jawabannya yang sebisa mungkin memuaskan penanya, nggih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemakalah dari pertama sampai pemakalah yang ketiga. Untuk kali ini dilanjutkan untuk sesi jawab untuk pemateri yang pertama mengenai Al-Quran dan Al-Hadis dan Al-Hadis Al-Qudsi yang dipresentasikan tadi oleh Mbak Hadira. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Anang, yaitu semua orang mendefinisikan semua hadis itu sebagai hadis qudsi. Mengapa disebut hadis qudsi? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan disebutnya istilah dengan hadis qudsi? Gimana untuk pemakalah yang pertama? Apakah bisa menjawab sekarang? Terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ya, qudsi ini berasal dari kata kudus yang artinya suci. Disebut hadis qudsi karena perkataan ini dinisbahkan kepada Allah Al-Qudus, zat yang maha suci. Kemudian hadis qudsi disebut sebagai hadis ilahi atau rabbani. Hal ini yang membedakan dengan hadis-hadis lainnya adalah kandungan maknanya saja. Kemudian di mana ini hadis qudsi diriwayatkan dari Allah melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah ini menyampaikan kepada umat muslim menggunakan bahasa beliau sendiri. Untuk berkaitan faktor-faktor yang lain mungkin menurut saya tidak ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi menurut Mbak Hadira, hadis qudsi itu adalah hadis suci yang dinisbatkan oleh Allah atau hadis ilahi yang diriwayatkan oleh Allah dari mimpi menggunakan bahasanya sendiri. Tidak ada faktor-faktor lain selain itu, begitu ya Mbak ya? Gimana untuk Mas Anang? Apakah sudah jelas jawaban dari Mbak Hadira mengenai faktor-faktor yang menyebabkan disebutkannya hadis qudsi? Jadi kesimpulannya disebut hadis qudsi itu karena hanya dari segi makna bahwa mungkin sesungguhnya Allah bermaksud atau sesungguhnya Allah begini atau begitu, itu ya kesimpulannya Mbak Hadira. Tidak ada kriteria-kriteria lain. Mungkin ini kan namanya disebut hadis qudsi itu kan klasifikasi secara keilmuan. Mungkin ada hal lain yang merupakan prasyarat tertentu sehingga suatu hadis itu secara klasifikasi akhirnya masuk sebagai hadis qudsi itu. Mungkin. Monggo. Bagaimana Mbak Hadira? Apakah ada faktor-faktor lain selain dari segi maknanya mengenai disebutnya dengan hadis qudsi untuk saat ini? Apakah hanya itu saja? Menurut saya mungkin hanya seperti itu. Hadis qudsi ini disebut dengan hadis qudsi karena ini merupakan hal yang membedakan dari hadis-hadis lain, termasuk kandungan maknanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Nanti aja nggak apa-apa Mbak, nanti nggak apa-apa ya. Oke. Baik, untuk Mas Anang apakah masih diterima? Mbak Asni. Iya, Pak. Kalau ada teman-teman yang ingin menambah, monggo. Tapi kalau nggak ada, nanti tak tambahin ya. Iya. Tambah jelas apa tambah ruwet ya enggak ya? Iya. Jadi untuk kesimpulannya hadis qudsi itu karena dari segi maknanya dia itu disebut dengan hadis qudsi. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan tanggapan mengenai Al-Quran Al-Hadis Al-Qudsi ini, monggo, ada atau tidak? Gimana cukup Mas nih subuh kok ya? Iya.
Ya sudah, dilanjutkan saja untuk pertanyaan wes, yang wes. kedua untuk Mas Ali Mansur. Yaitu pertanyaannya, hadis itu yaitu siapapun yang membaca Al-Qur'an membaca akan mendapat pahala. Lalu kita yang membaca itu orang kafir atau non-muslim, apakah juga mendapat pahala? Begitu pula pada hal yang menyentuh mushaf. Harus keadaan suci, apakah hukum tersebut juga berlaku kepada non-muslim? Untuk pemaparan yang pertama, silahkan dijawab. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Nah, jika non-muslim, sholat, haji, sedekah, dan membaca Al-Quran, atau lain sebagainya, ini tidak mendapat pahala, kecuali mereka mengucapkan syahadat. Kemudian, tidak boleh memberikan mushaf, tidak boleh memberikan mushaf kepada orang kafir atau menjaga kemungkinan mereka untuk memegangnya. Kenapa? Karena orang muslim saja yang berhadas kecil dalam memegang mushaf, apalagi orang kafir. Kemudian menurut sumber yang saya baca itu Imam Nawawi dalam Majmu ini juga menjelaskan di mana di sini di dalam bukunya ulama sepakat tak memperbolehkan membawa mushaf Al-Quran ke daerah orang kafir jika dikhawatirkan akan jatuh ke tangan mereka. Begitupun dengan orang kafir dalam menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Hadira. Bagaimana tanggapan dari Mas Ali Mansur? Apakah jawabannya diterima dari Mbak Hadira mengenai non-muslim yang membaca syahadat dan tidak diperbolehkan untuk membawa mushaf Al-Quran? Mas Ali Mansur? Tadi dijelaskan bahwasanya tidak boleh membawa Al-Quran dalam lingkungan orang kafir. Sekarang Al-Quran itu dikomersilkan, diperjualbelikan bebas. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Seperti kemarin saya tahu bahwasanya ada tokoh publik itu dalam unggahannya di Twitter itu dia memegang Al-Quran. Meskipun ada itu sampai kan dikecam sama publik, itu bagaimana? Bahkan bisa dikategorikan itu kan pelecehan terhadap kitab suci, apa namanya, perlakuan yang tidak sepantasnya gitu. Itu nanti kan berimbas pada publik gitu. Kita sebagaimana gitu. Nah, bagaimana untuk tanggapan dari pemakaran yang pertama, Mbak Hadira, menyikapi perjualbelian dari Al-Quran? Apakah gini ya, apakah ketika contohnya saya ini sebagai toko kitab itu, entah itu kitab suci, Al-Quran, kitab-kitab pondok-pondok yang lain, ketika ada orang yang non-muslim, saya harus tanya dulu, Anda agamanya apa? Islam apa enggak? Kalau enggak Islam jangan membeli di saya gitu. Begitu, Pak. Mulio jodohku. Sedangkan saya sendiri juga ingin keuntungan banyak, dan kemarin pun juga ada tokoh yang non muslim itu sempat memborong kitab suci banyak itu untuk didistribusikan ke masjid gitu. Wah, itu bagaimana lagi hukumnya itu? Ya wis. Ya apa Mbak Hadira? Mbak Hadira, bagaimana untuk menanggapi perjualbelian Al-Quran kepada orang non muslim? Pas juga nggak apa-apa, Dira. Dira, pas saya nggak apa-apa ya. Loh, ini ada gimana? Dira gimana? Loh, ada kehujanan kayak kehujanan. 50-50 nggak angsal, Tat. Apa? 50-50. Mana ya, Mas? Ya, Jar ya. Rijal iki di mobil nandi kuwi. Mau kemana? Ngapunten, Tat. Kalih buuh niki. Oh gitu. Ya weh, tapi ya masuk buuh Oke, siap. Lanjut ya. Tetap mengikuti, Tat. Siapa Jal sing gawe emang Pasca? Siapa? Sanes, sederek. Sederek. Lanjut ya. Baik, jadi nanti bisa ditambahkan untuk perjualbelian tentang perjualbelian Al-Quran oleh orang non-muslim bisa ditambahkan oleh teman-teman.
dilanjutkan untuk pertanyaan dari pemakalah yang kedua, yaitu pertanyaan yang pertama, Mbak Dwi, mengenai Makiyah Madaniyah dengan sebutan surat atau ayat. Adakah surat Madaniyah yang di dalamnya terdapat ayat Makiyah atau sebaliknya? Nah, untuk pemakalah yang kedua, silahkan jawab. Ya, Mas Hanim, dibuka mikrofonnya, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Untuk jawabannya, untuk kesempatannya, bahwasanya ini sambil flashback, bahwasanya dulu itu ketika SMA, ya Alhamdulillah bukunya sudah saya cari dan ketemu. Kategori ya, kategori surat Makiyah ya. Kita kategori ayat Makiyah dulu ya. Kategori ayat Makiyah itu merupakan ayat yang turun sebelum Rasul Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Makiyah adalah surat-surat yang turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Gitu. Contohnya, dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu dulu pada saat malam Ramadan mendapatkan surat bahasanya gimana ya? Turunlah surat Al-Alaq itu loh, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu merupakan beliau mendapatkan kategori surat Makiyah. Jadi terus kemudian yang Madinah belum ya. Kalau Madaniyah ya sebaliknya. Kalau Madaniyah itu merupakan ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah yang sesudah Rasul Muhammad SAW itu hijrah ke Mekah, terus lanjutkan hijrah ke Madinah. Terus kemudian contoh surat namun surat bisa jadi ya kategori surat Madaniyah ini ya ayat-ayatnya itu turun di kota Mekah. Contohnya kita lihat di surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu merupakan surat dengan kategori Madaniyah. Tapi di tengah-tengahnya ada ayat yang menunjukkan dalam kategori Makiyah. Nah, itu seperti itu, Mbak. Gitu ya. Sedangkan tadi di awal disebutkan bahwasanya ciri-ciri surat Makiyah itu kan menunjukkan tentang tentang seruan untuk beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun di kategori Madaniyah ini Al-Baqarah khususnya itu ada tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi juga ada ya ayyuhannas. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi seperti itu jawaban saya. Jadi begitu untuk Mbak Dwi, jawaban dari Mas Hanim, apakah diterima terkait kategori ayat Makiyah dan ayat Madaniyah? Iya, Mbak. Berarti suatu surah yang tergolong Makiyah itu tidak berarti semua ayat yang di dalamnya itu Makiyah. Kadang juga ada Madaniyah juga, gitu ya? Iya, begitu. Kira-kira begitu untuk materi dari Mas Hanim. Apakah bisa diterima untuk Mbak Dwi? Ya, terima kasih Mbak. Mas Hanim, ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dwi. Dilanjut untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Dahlia terkait bagaimana jika orang awam itu memahami ayat mutasyabihat apabila salah atau kurang memahami dalam Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana untuk pemakalan? Baik, terima kasih. Ya, Oke. Tadi kan tentang ada menyinggung bagaimana kita menyampaikan ayat mutasyabihat kepada orang awam. Orang awam itu kan banyak ya. Kita juga awam, mahasiswa juga awam, terus kemudian siswa peserta didik itu juga awam. Maka dari itu saya menjawab dengan kategori atau kacamata pendidikan ya. Nah, jika kita ya menyampaikan ayat mutasyabihat melalui pembelajaran tafsir, ini kan kita lihat dari penyampaian seakan-akan kita jadi pendidik ya, pendidik itu. Ketika kita menyampaikan pembelajaran tafsir itu yang pertama perlu kita perhatikan, kita menyampaikan ayat tersebut wajib dimaknai
dengan apa? Dengan pendapat-pendapat ilmiah dari tokoh-tokoh tertentu. Karena apa? Ayat mutasyabihat ini kalau kita sendiri secara rasio yang dangkal itu syukur itu bahasa tidak menggunakan apa ya? Tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir itu ya bisa jadi kita tersesat. Contohnya kayak tadi Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah itu duduk di atas ars. Nah, kalau kita memaknai secara rasio kan seperti itu dah. Itu kita sudah tergolong orang yang apa? Orang yang sesat. Nah, tapi kalau seorang pendidik jika menemui materi tersebut harus menjelaskan dengan apa? Secara ilmiah sesuai dengan porsi dari peserta didik yang telah kita ajarkan gitu. Jadi terus kemudian yang kedua menyusun kurikulum yang sesuai dengan kompetensi dan dasar peserta didik. Jadi biar kita nggak terlalu jauh membahas tafsir, apalagi ayat mutasyabihat ini ayat yang tidak jelas secara rasionya, maka dari itu ya, sebagai pendidik harus memaknai dengan sebutan ilmiah, dengan pandangan ilmiah gitu. Terima kasih. Yuk. Baik, terima kasih untuk Mas Hanim. Untuk Mbak Dahlia, apakah bisa diterima mengenai cara memahami atau menyampaikan dari ayat mutasyabihat? Jadi harus dijelaskan secara ilmiah dengan menyesuaikan kompetensi dari anak didik juga. Mbak Dahlia. Ya, baik. Terima kasih Mas Hanim untuk jawabannya. Itu Ya, tadi kan sama-sama. kalau misal kepada anak didik kita. Nah, tapi bagaimana jika orang umum yang menanggapi itu? Dan sedangkan ketika kita menyampaikan bahasa ilmiah, kadang tidak mau menerima begitu. Oke, terima kasih. Ya, ini kalau orang awam yang kedua ada masyarakat umum atau orang-orang yang berada di lingkungan masyarakat tertentu. Maka dari itu, ya pastinya kajian-kajian tafsir itu banyak dikaji oleh aliran tertentu ya, yang lebih masyhur. Maka dari itu, ya satu, kalau kita sebagai fasilitator mereka, sebagai fasilitator masyarakat sekitar untuk menyampaikan kajian-kajian tafsir, biar apa? Biar nggak jauh, biar nggak tersesat, biar apa ya? Biar beliau-beliau orang-orang masyarakat yang awam itu bisa menerima dengan cermat gitu. Pokok jangan sampai kita memahami tasyabihat ini terlepas dari kajian-kajian ilmiah. Kemudian awam kedua, ya kita kan ada tarekat kemarin. Tarekat apa ada Saziliyah dan juga Qadariyah. Ya kalau kita itu misalnya orang sepuh ya memahami tasyabihat itu pasti ya luwung ya kita itu lebih baik di pesantren itu kesuluk atau di pesantren itu aja untuk memahami lebih mendetail tentang ayat mutasyabihat. Kadang kan banyak orang-orang sepuh yang ya mohon maaf yang wawasan tentang ayat muhkam atau ahkam dengan mutasyabih ini belum begitu mengetahui. Tapi satu Mbak Dahlia, kalau di masyarakat itu atau orang awam di masyarakat khususnya itu menurut saya di daerah Salo ya jarang itu yang membahas tentang tafsir dan lain-lain. Namun yang sering dibahas di masyarakat itu ya yang berkaitan dengan dengan akhlak, kemudian dengan fikih itu. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Hanim. Untuk Mbak Dahlia, apakah diterima? Ya, baik. Mengenai orang awam-awam tadi. Ya, bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari pemakalah kedua. Dilanjutkan pertanyaan untuk pemakalah ketiga dari Mas Misbahul Khair mengenai perbedaan sanad dan rawi dalam hadis itu seperti apa dan contoh hadis dhaif beserta alasannya. Silakan untuk pemateri ketiga. Mbak Afriani, disilahkan. Mbak Afrina. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya adalah perbedaan sanad dan rawi. Sebetulnya sanad dan rawi itu tidak bisa dipisahkan dalam meriwayatkan hadis.
Jadi saya sampaikan secara sederhana saja, sanad itu adalah sandarannya, sandaran dari sebuah hadis, sedangkan rawi itu adalah periwayatnya. Jadi bagaimana mungkin seorang rawi itu jauh dari sanadnya, sedangkan perawi itu adalah yang meriwayatkan hadis yang berdasarkan sanad. Untuk itu bisa diterima, Mas Misbah? Berarti setelah sanad itu turunannya ya, yang paling akhir itu namanya rawi gitu. Iya, jadi yang paling akhir, kalau tempat terakhirnya sanad, jadi kalau secara ini susunannya sanad, matan, baru rawi, kayak gitu. Jadi sanad, lalu tempat terakhirnya sanad itu disebut dengan matan, lalu yang meriwayatkannya disebut perawi. Ya, wes benar itu. Ya. Contoh nih, Rin. Contohnya yang sangat populer itu adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Adalah doif itu beda dengan maudu. Jadi hadis ini dikatakan lemah karena hadis ini bahkan sangat lemah sekali karena sebagian ahli hadis menghakimi kalau hadis ini itu hadis batil, tidak ada asalnya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang rawi dan sanadnya, maka hadis tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu tidak ada sanadnya, kayak gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Misbah. Sudah? Sudah. Terima kasih. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari pemakalah ketiga, yaitu Mbak Jacqueline mengenai hadis dhaif dari segi kualitas paling rendah. Misal ada masalah diambil dari Al-Quran atau hadis, jika sumber tidak ada dalam Al-Quran atau hadis, tapi dari kutipan hadis dhaif, apakah boleh mengambil sumber hukum dari hadis dhaif? Begitu untuk pemakalah ketiga. Silahkan. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Mengingat materi makalah di mata kuliah yang lain, kalau tidak ada penyelesaiannya di Al-Quran dan hadis, maka kita mengambil dari ijma'nya para ulama. Nah, di sini pun para ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif itu dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal haram, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan hanya sebatas fadil amal, tentang amal saja, seperti itu, maka dibolehkan. Contohnya seperti yang berisi kisah-kisah atau nasihat-nasihat atau tentang keutamaan tentang beramal. Contohnya itu seperti surga ada di telapak kaki ibu. Ini adalah hadisnya dhaif, tapi kalau misalnya itu memotivasi seorang anak untuk menjaga surganya, artinya kayak menjaga ibunya, merawat ibunya dan sebagainya, maka itu termasuk amal, itu dibolehkan untuk mengamalkan. Yang perlu diketahui, hadis dhaif ini bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang diada-adakan, bahkan di kitab hadis itu nggak ada. Sedangkan hadis dhaif ini itu ada di kitab hadis, cuman perawinya, sanadnya, dan syarat-syaratnya itu tidak sesahih dan tidak sehasan syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Seperti itu. Baik, untuk Mbak Jacqueline, apakah diterima jawaban dari Mbak Afrina terkait hadis yang boleh diambil dari sumber hadis dhaif? Memang hadis itu sudah sahih, sudah berada di kitabnya. Gitu. Jadi kesimpulannya diperbolehkan dalam menggunakan hadis dhaif asal dalam segi fadhailul amalnya nggih. Oke, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunjukkan pertanyaan dari pemakalah pertama sampai pemakalah ketiga. Apakah ada penambahan tadi yang pada makalah pertama mengenai pertanyaan dari Mas Ali Mansur, bagaimana menyikapi perjualbelian Al-Quran oleh orang non-Muslim? Apakah ada yang ingin menambahkan? Monggo, saya berikan waktu. Ayo, sementara kalau nggak ada nggak apa-apa, Mbak. Oke,
Ya sudah, kalau begitu dilanjutkan untuk sesi yang terakhir, yaitu materi dari Bapak Profesor Haji As'arul Muhajir. Kepada jenengan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Bentar. Saya akan memberikan penjelasan. Terima kasih semuanya ya atas jeripayahnya. Saya kira para pemakalah sudah all out di dalam menyiapkan materi ini, gitu ya. Saudara Hadira, saudara Afrina, sama saudara Hanim. Ya. Hanim ini kayaknya ada kemampuan baca Quran ya, tilawah ya. Halo. Ya, Arang-Gading. Arang-Gading, baik. Tolong disimak ya. Gini, kita sebagai mahasiswa pasca dan calon magister untuk mendapatkan informasi yang valid itu ya dari sumber aslinya. Coba makalah saudara itu berapa? Saya nggak usah sebut ya makalahnya Hadira, Hanim, sama Afrina dari kitab-kitab yang asli. Silakan sebutkan kitab yang asli yang mana ya, saya cek. Lalu dari sisi halamannya, bukankah di pada RPS itu sudah saya jelaskan di bagian bawah makalah ditulis 11-14 halaman, gitu. Lalu susunannya, sistematikanya itu pendahuluan bla 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 sampai analisis ya. Coba sekarang kita muhasabah dahulu. Ketika makalah hari ini itu sudah memenuhi itu semua belum? Nah, lalu referensi yang baik adalah dari sumber primer. Kalau Quran, Makki, Madani, Muhkam Mutasyabih, ya, hadis dan sebagainya itu akan lebih kuat kalau diambil dari kitab asli, kitab yang dari aslinya, ya. Cuma kemampuan kita untuk membaca kitab asli itu yang kadang-kadang masih perlu untuk dibiasakan, ya Mas ya, dibiasakan, perlu dilatih. Baik, sekarang saya akan jelaskan ini ya. Yang pertama yang saya komentari soal jual beli Al-Quran ya. Bisnis itu bukan amal-amal yang bersifat mahdoh. Ya, bukan amal itu kan ada dua ya. Ya, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Amal artinya amal seorang mukmin muslim. Sing mahdoh itu kaitan langsung karo Gusti Allah. Contoh sholat, contoh puasa, contoh apalagi yang mahdoh hubungannya dengan Gusti Allah tak Bapak. Itu nggak boleh dicampur antara mukmin dan kafir, ya, muslim dan kafir, nggak bisa, karena itu mahdoh. Contoh lagi baca Quran itu bagi saya itu mahdoh, itu urusannya menungso karo Gusti Allah. Ketika mahdoh berlaku syarat-syarat iman, berakal, balik itu baru berpahala, ya Mas ya. Ya. Maka ketika orang berjual beli itu masuk mahdoh atau ghairu mahdoh? Halo? Jual beli. Ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh. Ya. Ketika ghairu mahdoh itu bebas manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan siapa saja. Gitu wis bakul khair. Alek engko takoni, "Kowe wong iman apa ora?" Ora usah tuku, enggak usah. Pergi sana, nggak usah beli ke saya, ya, itu kan. Ya malah menyempitkan gerak hidup seseorang, Mas. Gak iso, manusia akan menjadi sempit hidup ini. Ya, dunia itu luas, baik. Ya, itu ya jawabannya. Saya kira itu bisa dikategorikan dari perbuatan itu termasuk mahdoh am ghairu mahdoh. Ya, kalau mahdoh urusannya kalau Gusti Allah langsung. Syarat berlaku, syarat rukun berlaku. Apa? Iman, ya, balik, berakal, orang gendeng kalau ya, tidak gila itu berpahala. Ya, sama dengan baca Quran. Itu asal beriman, Islam beriman, balik, berakal ini. Nggak terpenuhi dari syarat tiga atau empat itu, maka nggak berlaku pula pahalanya. Contoh misalnya.
balik tapi nggak beriman baca Quran. Ya hukumnya di hadapan Allah kowe padha karo maca tabloid. Ya. Ya, gitu. Itu Li. Jawaban yang ngono nggih. Tadi penanya dari siapa itu? Ya pokoknya sing Misbahul Khair iku mah ya kayak sumber iku mah. Ya, Misbahul pedagang. Kalau bisnis Pak silakan Pak, tak masalah. Asal aja sampai yang masuk mahdhur, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Sebenarnya ada tambah lagi satu hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis maudhu palsu. Ketika Nabi wafat, maka ada Musailamah mengaku Nabi meluarkan hadis. Itu hadis maudhu, namanya hadis palsu. Hadis yang terlempar diletakkan, akan diletakkan. Jadi nggak masuk kategori dalil. Nah, untuk hadis sahih itu bisa digunakan untuk hujjah. Coba, yang dimaksud dengan hujjah di sini apa sih implementasinya? Halo, hujjah itu apa? Dalil ya cari menunggu. Dalil. Lah dalil apa maksudnya? Lalu kalau hadis dhaif untuk fadhailul amal, apa maksudnya fadhailul amal kuwi? Nah, ahlina. Nah, sampai pemakalaina. Iya. Fadhailul amal ya duduk fadil amal, fadil iku tanggoku nggih. Ya, gini loh maksudnya, Rek. Untuk hujjah itu ini loh. Dudu ya aslinya di pengadilan untuk mempertahankan argumentasi hukum, tetapi untuk perbuatan sehari-hari boleh, Pak. Contoh misalnya, orang sholat itu nggak boleh menggunakan pakaian yang najis. Itu hadisnya sahih, hujjah itu termasuk. Ya, tadi contoh kisah-kisah yang paling saudara sering dengar kisah apa? Nah, coba. Halo. Kisah penjual susu kepada Umar. Penjual apa? Penjual susu di zamannya Umar. Ya, hadis tentang itu, Bu, Mas, meskipun dhaif silakan, enggak untuk perbuatan, Mas. Contohnya tadi ya, untuk perbuatan yang mendukung apa namanya ibadah-ibadah mahdhur, itulah yang dipakai untuk hujjah. Contoh mana ya? Azan itu hadisnya tentang azan, itu hadis tentang azan itu ya sahih, Mas. Takbir 2 kali. Lalu syahadat 2 kali. Lalu ono hadis takbirnya cukup sekali. Kaya wong demo Allahu Akbar. Nggak bisa, tetap 2 kali. Itu nggak bisa dipakai hujjah, tetap azan 2 kali. Ya. Sholat itu subuh ketika terbitnya fajar sampai munculnya matahari, itu sahih, Mas. Itu untuk dalil hujjah hukum. Nggak boleh mengatakan boleh kok sholat subuh itu asalkan sebelum duha. Ya nggak bisa. Nggak bisa, ya. Baik, itu mananya hujjah. Oke. Kemudian hadis hasan itu adalah di bawah, levelnya di bawah hadis sahih. Caranya ngecek hadis itu sahih, hasan apa dhaif? Semua hadis yang di kitab Bukhari Muslim, lalu sahih Bukhari dan sahih Muslim itu sahih. Gampang sekarang, wis gak usah sampai duduk jurusan ilmu hadis. Yang jelas saudara-saudara Ali Mansur ilmu hadis ya. Ya nim ya, ilmu hadis. Hadis kecil dan hadis besar ngono rek. Jadi menjelaskannya harus kena, karena yang diajak ngomong itu nggak semua orang itu koyok kiai kabeh ngono mboten. Jadi begini maksudnya ya. Untuk hadis dhaif, hadis itu yang lemah dari sisi apa? Rawinya. Lah, Imam Bukhari dan Muslim mencari hadis-hadis yang rawi dan sanadnya itu. Contoh misalnya yang sanad ya. Anatomi hadis itu ada 3. Anatomi ku apa rek? Halo. Susunan. Apalagi? Tubuh. Bagian. Anatomi tubuh itu ono piro secara besar? Ono telu, ono sirah, ono awak, ono
Sikil. Sikil, ada kaki aja. Maaf, ada yang orang Jambi kena roaming nggak paham nanti ya. Jadi kaki aja itu bukan manusia, itu kikil namanya, lontong kikil. Ya. Badan itu manusia apa? Badan bus, badan pesawat, badan kereta. Kepala tok bukan manusia, bisa kepala sekolah, gitu. Nah, manusia itu gabungan antara kepala, badan, kaki, terus ada nyawanya, badan, kepala, ada badan, ada kaki, tapi nggak ada nyawanya. Apa namanya? Loh, kok bisa nggak beri nama? Ayo. Ada badan, ada kepala, ada kaki, tapi nggak ada nyawanya. Apa namanya? Patung. Mayit. Mayit, patung, gitu. Mayit. Ono kepala ya ada badannya ada. Lah itu pas dimandikan. Ada kakinya, tapi nyawanya pergi. Nyawa itu kan badan, kan kepala, kan kaki, kan badan. Apa namanya? Halo, dia bukan manusia pula kan? Nyawa itu kok gentayangan ya dadi hantu kuwi. Lawangmu, mburimu itu lho. Bukumu kuwi sapa nim lugur dhewe, grobyak ngono. Lah itu. Ya li, mburine Ali Mansur sing nyebuli ngene iki ya, hati-hati seri. Ya. Jadi begitu, anatomi itu adalah bagian-bagian. Bagian hadis ada 3. 1 sanad. Sanad iku sing munine an iku lho Rek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Sebenarnya mburi ini akeh. Ya. Sami itu Rasulullah itu yang terakhir. Biasanya ngarepe haddatsana bla bla bla, haddatsana bla bla bla, haddatsana, itu sanad namanya. Lalu anatomi yang kedua badannya apa? Matan namanya. Innamal a'malu binniyat, itu hadisnya. Ya. Itu matan namanya, MATAN, matan, mim ta nun matnan, mata. Yang terakhir, yang ketiga itu rawi. Rawi itu yang meriwayatkan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, dole suwe Mas, nyarinya lama itu kepada ulama-ulama yang masih hidup saat itu. Ya. Ditelusuri sampai ke sahabat. Maka saya sarankan saudara baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan di situ yang asli loh ya, yang lengkap itu namanya sudah jelas anatominya. Tadi pertanyaannya saudara salah satunya pokoknya mencatat secara detail. Kayak gitu ya Pak ya, makna dari semua apa yang Bapak, Mas, Mbak diskusikan ini. Cuma sampai kalau mau tahu asli makna Quran itu apa sih? Hello. Sing jari ini dibaca kena kan lho Rek. Jari ini membaca berpahala lho. Bisa dilihat nih. Halo? Bisa. Ya. Kilo. Dibaca lah. Siapa yang bisa baca ini? Ayo. Temen. Jaluk nomor rekening. Loh, ini dari kita pasti, Mabakhith fi ulumil Quran. Ya. Quran adalah kalam yang al-mu'jizu apa? Yang dimukjizatkan. Yang mukjizat. Aduh, yang lain. Al-mu'jizu dari kata ajaza yu'jizu, i'jaz bahwa mu'jiz. Apa mu'jiz itu? Ajaza itu apa artinya? Ajuz lemah, ajaza Kuat. Oh, kuat piye to? Oh ya wes, mu'jizu melemahkan maka hadirnya mukjizat itu melemahkan loh ya. Kalam yang bisa melemahkan yang lain. Zaman Nabi Musa, kaumnya itu seneng geden-gedenan ular. Lalu Nabi Musa dikasih mukjizat oleh Allah, tongkatnya jadi ular, memakan ular-ular yang lain. Wedi kabeh. Ya. Lalu zaman Nabi Nuh,
Ya, mukjizat. Sombong kabeh. Termasuk anaknya kan sombong. Nabi Nuh bikin perahu. Ternyata Allah menurunkan banjir. Lemah yang lain menjadi lemah karena ada mukjizat. Nabi Muhammad orang Arab, pra-Islam itu pinter syair. Nah, lalu Quran dikasih mukjizat Quran dengan nilai syair yang tinggi, gitu ya. Al-maktubu fil masohif, yang diturunkan pada Nabi ditulis di dalam lembaran-lembaran. Al-mangkulu anhu bitawaturi, yang dinukil dari berbagai sumber. Ono teko Hafso, ono teko Zaid bin Thabit, namanya mutawatir. Nah, ini loh al-muta'abbadu bitilawati. Yang apa artinya? Apa? Yang ini. Yang bernilai ibadah apabila mentilawahkannya. Ya, bagus. Pinter adalah ibadah. Suaranya ya. Lalu wa ta'riful Quran, definisi Quran ini ya, muttafaqun alaihi, disepakati oleh banyak tokoh, diantaranya para usuliyin, ahli halo. Oh, sampai S1 niku diulang ini keturu kok ya. Teologi. Yo tak tulis yo mesti yang ngerti sampean kok. Wal fuqaha'i. Ahli fikih. Fikih ku nek mbok omongno wong awam ora ngerti ahli hukum. Syariat. Ya. Ngono rek. Lalu wa ulama al-arabiyah dan ulama empat mazhab. Ala apa Arabian ini sih? Arabia. Ya. Wis ya wis alhamdulillah. Ulama bahasa Arab, Quran kan bahasa Arab, ilmuwan bahasa Arab. Pokoknya mempelajari kitab itu aja noyo pondok tok wae, digawa metu. Sampeyan urung tahu sih dadi penceramah nduk ngarepe para kepala dinas, bupati, lalu penceramah nggone pegawai bank. Ini dibahasai bahasa pondok, mendal, ngerti mendal? Mental. Cara Tulungagung itu meletik. Ngerti? Wong ora ngandel, bahasamu gak dipahami. Ya, baik ya, gitu ya, dengan bahasa sederhana saja, tapi belajar apa? Bahasa Arab. Ya, oke, ngerti ya. Lalu untuk Makki Madani, ya, sampean sudah pernah mengunjungi tempat-tempat turunnya Al-Quran di Mekah. Yo enggak do kota Mekah, torek Mekah itu sing ono Ka'bahnya itu loh Mekah. Lah, wama jiwaruha dan sekitar Mekah itu akeh ono Hudaibiyah. Turun ngono ketika Kanjeng Nabi berada di Hudaibiyah. Itu mikot untuk orang umroh. Ana sing wis tahu ta? Ada yang sudah pernah? Ya tak dongakno ya, sampean duwe oke. Amin. Terus masih muda berangkat ke sana. Amin. Yang dikatakan Pak Sari. Hudaibiyah itu pinggir pantai, Mas. Ya. Jadi tidak terlalu rada apa ya? Ya cedek rada ya nek kebersihannya itu masih kalah dengan Madinah. Madinah itu resik ngono. Nek Mekah itu karena banyak orang dari berbagai negara, ya. Lalu dari ono jenenge apa Arafah itu wukuf itu cuma turun di situ juga. Saya ke sana. Untuk Mekah itu di sana ada apa namanya mikhrabe ada tempat imamnya Masjidil Haram. Sampeyan mlebu Mekah goleki imamane masjid ora eneng. Lho, yo nduk sekitar Ka'bah ngono rek. Sesune kowe haji tak dongakno ya. Lakonono umroh haji. Iku nek waktunya sudah menjelang waktu masuk, kurang 10 menit gitu. Sampeyan tawaf aja, begitu qomat berhenti di situ di belakangnya imam. Imamnya di mana? Di Multazam namanya. Multazam itu ma baina Ka'bah Babil Ka'bah wa
Hajar Aswad ngono. Jadi saya mengalami Mas, sholat itu depan antara saya dengan Ka'bah itu hanya ya sekitar 3-4 meter. Ya saya langsung ya teorinya itu nek mau mancing salat itu tawaf, untuk qomat berhenti gitu. Begitu salam dekat dengan Hajar Aswad, nggak ada wiridan, imamnya langsung dibawa sama polisi. Polisi Arab itu memulisi orang-orang jamaah. Ya, gitu. Kalau ada polisi kono gak nyegati wong koyo ning kene ngono rek. Nah. Ya, kecuali ada kasus di jalan raya misalnya. Di dalam masjid dikawal oleh polisi gitu. Imamnya datang, qomat, Allahu Akbar ngono. Nek kayak nduhur saya tahu masih dipasang payungnya, dipasang sajadahnya digelar, salatnya dikawal oleh para polisi. Habis salat salam dibawa sudah, bayaran ya 1 juta sebulan. Tuh imam itu loh, arang kading imam ini 60 juta. Saya tanya kepada orang sana, masyurutul lati ayyakuna imam al-haramain imma fi Makkahil Mukarramah wa imma fil Madinah al-Munawwarah. Asyurut al-awwal hafizul Quran. Wasani wa Arabi asli. Laisal Arab min Iraq, laisal Arab min Turki, laisal Arab min Yaman, lakin al-Arab al-asli, wong Arab asli. Saiki ngono syaratnya. Yang ketiga syaratnya di SK oleh raja. Ya. Jadi, waduh, saya bilang sulit dong bagi saya untuk jadi imam Masjidil Haram. Ya, gak mungkin kan gitu kan. Nah, dulu pernah Syekh Hasyim Asy'ari jadi imam sana. Zaman segitu nggak terlalu ketat aturannya, ya. Itu, oke ya. Itu jadi Makki dan Madani. Ada juga yang menyebut ayat yang turun. Tadi ayat atau surat? Ayat, nggih. Ayat dikumpulkan dalam satu surat karena bisa campuran, maka surat itu bisa terdiri dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah, ya. Wes ngerti nggih? Lalu soal muhkam mutasyabih. Muhkam itu jelas. Contoh, hurrimat alaikum ummatukum. Kamu nggak boleh nikah dengan ibumu, baik ibu tiri sama ibu mertua. Apa mana nikah karo ibu kos ya? Rungokno iki kuping mrek lho ya, iki pengajian lho, itu kuliah iki ya, cuma ya ini gak kayak kopiangne ya. Iku muhkam namanya nih, hukumnya sudah jelas, nggih. Muhkam. Pemane yang muhkam kena ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu, jelas. Ya. Arak, topi miring, kuntul itu haram, ya. Bir bintang, ya macam-macam kalau itu haram. Nek gak percaya coba, ya, ya haram, nggih. Paham ya? Tum-tum waris itu muhkam, ya. La mutasyabih tadi disebut oleh anim, alif lam mim, ya, yasin itu muhkam, ya. Qaf, hamim, ain, sin, qaf itu muhkam. Kau sing tahu artinya. Sorry, mutasyabih, nggak ada yang tahu artinya, ya. Jadi yang samar gitu ya Allah. Lalu di dalam ayat banyak itu namanya mutasyabih, yang masih samar maknanya. Yang tahu hanya Allah. Coba ada yang hati-hati. Misalnya alif lam mim, Allahu a'lamu bimurad. Allah lebih tahu terhadap maksudnya ini, ya. Saya kira itu Mas penjelasan saya. Nanti di grup kuliah akan saya kirim file PPT sampeyan waca nggih makna Quran tadi loh. Yang kita asli hadis segala ya. Tolong dipelajari. Diwaca bolak-balik. Nek urung paham aja pisan, pindho, telu, papat. Panggap ping 20 urung paham. Nolek korek, nolek ini kira, korek ya. Nah, set ngene. Nah, baru diobong, dilepono gelas di minum ya. Ya jangan lah ya. Ya dibaca lagi. Baik. Itu review saya untuk kuliah hari ini ya. Untuk hadis sahih sudah semua
Dan untuk pertemuan berikutnya, nunggu info ya, nunggu berita dari sidang isbat pemerintah ya. Karena minggu depan itu saya terjadwal ditugasi Kemenak untuk memvisitasi pendirian IAIN Bima. Surat tugas sudah datang, SPPD sudah datang, surat perintah berjalan dinas belum ya, sama tim dari Jakarta. Anggota tim misalnya sini dosen sampean hari ini ya. Ini layak jadi IAIN apa enggak? Termasuk alhamdulillah alih status dari STAIN ke IAIN, dari IAIN ke UIN, itu ya menjadi panelis. Panelis itu mitra diskusi ini kurang apa gitu loh Mas, Pak. Ya. Nah, besok ke Bima. Lalu Senin lagi 5-7 ke Lombok, Kopertais. Acara Kopertais bersama tim dari Jakarta juga, ya. Pokoknya jadwalnya masih gak kuliah kayak biasanya. Saya mohon dimaklumi ya. Ini tadi maunya malam karena tamu saya sudah selesai di Hotel Front One Tulungagung dan ini tadi sudah pulang. Saya rencanakan bisa kuliah sore, nggih. Gitu ya. Tolong jangan dipegang jadwal kuliah dengan saya. Kuliahnya mau sang masing nggih. Tapi nyuwun tolong dimaklumi ya. Murid sing ilmu ini bakal manfaat adalah murid yang gak ngelak nih guru nih. Iya. Dalil taklim ya. Ini ya. Jadi catatan ini murid sing ilmu ini manfaat kuwi yang tidak pernah ngelak nih atine guru nih. Bahasa Indonesia sing wong Jambi. Ilmu seorang murid yang ingin bermanfaat adalah yang tidak pernah mengecewakan hatinya guru ya. Kan nggak ngecewakan, pinter. Dijak kuliah jam berapa aja. Nggih Pak, siap, nggih Pak, siap ya. Ya. Ya, senajan tangi baru bangun tidur, pengen baru tangi turu, ini apa-apa ya. Kalau yang perempuan nggak bisa kuliah itu harus bedaan, listikan gitu ya. Baik, hampir maghrib, maaf saudara ya. Terima kasih Saudara Asni, Saudara Hadira, Saudara Hanim, Afrina atas jeripayanya. Cuma tolong pemakalah berikutnya, siap aja semua selesaikan. Ikuti panduan yang sudah saya tulis pada bagian akhir RPS. Nggih? Halo. Nggih, Pak. Ustaz. Munio aku gak koyo ngomong karo gambar tok ya. Nggih. Nggih, Pak. Terus gitu, saya insya Allah ping 8 ini memang tak nilai 2 ya, tak absen 2, wis tak absen kabeh sing teko selawe mbuh gambare sapa emang. Soalnya kok iso selawe ku sapa sing mlebu goblok. Ya, wis tak anggap batir kabeh. Tak anggap murid-muridku ini transformasi ilmu ya. Dititeni lho ya. Dititeni. Ana kajimu awal meneh nggih. Sing ngaji ya. Iya. Wong loro sak bojone aja gak sak bojone, njaluk nang Gusti Allah sak bojone enak, sak bojone berangkat Masjidil Haram berdua. Amin. Di Madinah ya berdua. Amin. Seneng wayahe woko berdua tapi pisah tempatnya. Doa ya. Iya. Amin. Mulai saya nggih. Ya, ya Allah mustahil ya Rob gitu. Wong kula nggih dereng kerja. Dolek murad sing saum oke, anak sing om wayu, ngarepnya sampean ditambah kaji, seneng sampean ya. Nggih. Ya, cuma dites azan dhisik. Demikian mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Amin. Satu lagi, saya berharap semua makalah selesai dikerjakan. Sewaktu-waktu presentasi berapa makalah pun tak ada alasan, belum siap ya. Iya, Ustaz. Gitu nggih. Wis sing penting gawi yo lalu ikuti panduan saya di akhir RPS. Betul? Betul. Terima kasih. Maaf yang dari Jambi kena dikit roaming ya. Karena saya sering bahasa Jawa. Saya di mana-mana mulai Papua sampai Aceh kadang keluar bahasa Jawanya ya. Berarti nggak paham Pak baru saya ulang. Ya. Baik. Terima kasih semua. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, nanti. Fikria mau kemana? Oke teman-teman, makasih. Ini mau live dulu karena hari Kamis. Bismillah, Yasinan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Silakan Oke, dilanjutkan. terima kasih Mbak Asni. Semangat barakah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa guys. Yang